Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bukti lagi bahwa mesin dyno itu nggak bisa jadi acuan, jadi apa istilahnya, nggak bisa dipercaya 100% lah ya. Jadi ada bro, aduh maaf. Jadi si bro ini pemirsa, ya seorang pemirsa yang mengeluh motornya itu kalau di mesin dyno bisa jalan 150. Tapi kalau masalahnya kalau di dunia nyata kok cuma 96 km per jam, 95 km per jam. Ya tentu penulis bingung loh. Di mesin dyno bisa jalan 150. Tapi kenyataannya di dunia nyata dicoba di jalan cuma bisa jalan 95 km per jam. Apa yang terjadi? Mengapa kok bisa begitu? Dan kira-kira solusinya apa? Terus terang, ini mengingatkan penulis pada PCX 160. PCX 160 itu kalau dijalankan sandal tengah kan bisa 124 km per jam top speednya. Tapi begitu dipakai di jalan raya, ridernya blogger-blogger terkenal cuma 116 km per jam, kadang 117. Itu pakai bensin lokalan ya, bensin Pertamax, entah Pertamax beneran atau Pertamax yang aslinya Pertalite, tapi ya nggak tahu lah ya. Pokoknya bensinnya Pertamax itu. Pakai bensin Pertamax 116. Di mesin dyno macam-macam. Lihat mesin dynonya dulu di mana. Kalau nggak salah yang di Sportisi 124 km per jam ya, kalau nggak salah. Kalau yang di TDR atau di Alfa Jaya Motor, nah itu beda lagi, karena mesin dyno ini hambatannya lebih gede. Kalau nggak salah 110 km per jam, kalau nggak salah. Ya paling enggak dari sandar tengah aja dulu. Dari sandar tengah dulu itu motor Honda Honda PCX 160 124 dipakai jalan, kenapa kok cuma 116? Nah ini ada kesenjangan ya, potensi rasio giginya memungkinkan 124 tapi aslinya 116. Nah cuma yang terjadi di masnya ini lebih ekstrim. Di mesin dyno bisa 150, yang di jalan raya cuma bisa 95. Ini terlalu ekstrim ini. Harusnya nggak se ekstrim itu.
jelas bahwa mesin dyno-nya itu kurang akurat ya. Yang bikin mesin dyno nggak akurat itu apa? Karena di mesin dyno nggak ada hambatan angin. Nggak adanya hambatan angin ini ya bikin nggak akurat tentunya ya. Makanya itu apa, untuk tuning itu disarankan kalau di dyno itu pakai yang namanya eddy current atau brake ya, ada remnya. Tujuan dari rem ini adalah untuk mensimulasikan hambatan angin, atau bisa juga dipakai untuk membuat motor ini jalan konstan RPM tertentu. Kalau jalan konstan RPM tertentu nanti bisa ngatur apa, bukaan gas terserah, nanti bisa ngatur kekuatan di RPM tersebut. Makanya kalau apa, tuner beneran itu tuningnya nggak digas tenaga sampai RPM naik terus, enggak. Kalau tuner beneran itu RPM-nya konstan. Yang satu masalah dyno, nggak ada hambatan angin. Kalau pakai apa, momentum, mengandalkan beratnya apa, beratnya itu toh, beratnya rollernya toh, ya cuma bisa itu. Jadi tanpa hambatan angin, ya namanya roller ya mutannya nggak akan apa, berhenti. Ya akan tetap berakselerasi, tetap bisa makin cepat sampai ke batas maksimalnya limiter aslinya dari motor tersebut kalau tenaganya kuat. Yang kedua adalah penyebabnya ya, kira-kiranya. Penulis curiga motornya ini nggak mengalami upgrade tenaga. Jadi motornya ini di-upgrade cuma top speed itu, pakai modif kirian. Si masnya ngomong sudah diperbaiki, apa, CVT-nya dibalikkan asal semua. Penulis terus terang nggak yakin, karena kalau balik asal semua ya di mesin dyno nggak balik apa ya, tetap kalau balik asal semua ya mestinya top speed bisa bisa 150 lagi.
Penulis nggak tahu ya kalau NMAX ini gimana. NMAX ini tuningnya kalau di mesin dyno agak ribet, ada akal-akalan nih. Jadi apa? Ada alat untuk ngakali kecepatan, entah yang butuh itu yang versi ABS atau yang non ABS ya. Tapi ECU akan membatasi tenaga ketika sensor kecepatan di depan ini tidak gerak, tidak muter. Sementara itu yang namanya mesin dyno itu biasanya cuma belakang tok yang muter, depannya enggak. Penulis nggak tahu apa ada hubungannya dengan sensor kecepatan itu. Hanya katanya sensornya dilepas juga masih terbatas. ECU-nya ya entah, mungkin ECU standar kali ya. Karena kalau ECU balap ya nggak akan deteksi ya, nggak akan deteksi ECU. Nggak akan deteksi kecepatan. Yang perlu curiga itu adalah karena penambahan kecepatannya terlalu tinggi. Ya kira-kira samalah dengan klaim, wah PCX 160 dengan hanya biaya 1,2 juta bisa membuat top speednya 142, tapi dengan catatan top speed di sandar tengah. Kalau modifnya modif CVT ya, itu nambah akselerasi dilakukan dengan permainan. Jadi tenaga motor tetap sama, cuma dimain-mainkan. Dari tenaga yang besar di bawah dibuat jadi fokus di atas. Karena itu yang namanya modif CVT. Karena itu yang namanya modif CVT ya pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Kalau ngejar top speed pasti akan ada mengorbankan akselerasi. Ngejar akselerasi pasti ada mengorbankan top speed. Walau memang yang namanya mesin standar itu pasti ada nggak pasnya lah ya. Nggak pasnya ya karena namanya motor ya, rancangannya kan untuk semua orang ya, ngejar irit, ngejar akselerasi, ngejar mendaki gunung. Jadi ya nggak sesuai selera lah. Nah kalau yang modif modif kirian yang ditawarkan itu ya
bisa difokuskan misalnya untuk drag-dragan, mulai dari nol digas, RPM naik tinggi dulu, terus habis itu begitu gigit nyentak. Jadi makanya motornya langsung standing jedung sambil slip beberapa saat sebelum akhirnya motornya standing. Cuma kalau pas lagi macet-macet gini baru ketahuan nggak sip tenaganya. Jadi kalau lagi startnya rolling gini, gaspol kalah dia. Ya itu wis konsekuensi ya. Karena ya yang namanya update mesin kan macam-macam. CVT itu sebenarnya cuma soal transmisi toh. Bedanya kalau di Matic itu bisa ngatur antara akselerasinya dibuat linear atau progresif. Jadi tenaganya besar di awal, kecil di akhir, atau kecil di awal, besar di akhir. Kalau linear kan dari awal sampai akhir sama terus. Dengan mencapai top speed 150 ini jelas jelas nggak pas ya. Kalau misalnya motornya itu nggak dimodif, nggak di power up, ya terutama power up sih, ya percuma. Motor mungkin di mesin dyno bisa 150, tapi ya jangan harap bisa 150 di jalan beneran. Ada ya contohnya dari siapa itu, Dokter Puli. Motornya emang motor Matic gede banget ya, motor BMW ya, BMW GT 650 kalau nggak salah, 650 cc. Dia dikasih dikasih rollernya Dokter Puli, terus di dyno kelihatan bahwa top speednya jadi naik dari asalnya 160 jadi 230. Oh mantep itu. Hanya dengan modif. Tapi kalau kita cermati, itu tenaga jadi turun. Jadi kurva tenaga, yang tenaga puncaknya jadi di 160, berubah jadi tenaga puncaknya di 235. Kan kalau motor Matic di Eropa itu pasti ngejarnya tenaga puncak. Jadi mesin 125 cc pun tenaganya lebih gede daripada yang di Indonesia. Bahkan ada motor 125 cc tenaganya lebih gede dari motor 150 cc di Indonesia. Ada, lupa tapi yang mana. Nah motor Matic kan kalau yang versi luar-luar itu tenaganya di atas semua. Nah, itu kelihatan bahwa setelah dipakai Dokter Puli, tenaga itu jadi bergeser. Jadi di 160-nya kelihatan tenaganya nggak segede yang sebelumnya, turun sekitar 20 atau 30%. Jadi kalau misalnya motornya tenaganya lemah, maka bisa jadi ngelawan angin nggak kuat. Misalnya ya sebelumnya top speednya 160 di mesin dyno,
di jalan raya mampunya ternyata cuma 150. Begitu dimodif, maka ya bisa jadi 150 ini nggak kuat, bisanya cuma 130. Nah, penulis curiga yang dialami Masnya itu seperti itu. Kalau bukan itu, wah bingung nulis. Ada yang ngomong pasti ada masalah di remnya. Penulis nggak setuju. Kalau masalah di rem, pastinya di mesin dyno bakal ketahuan. Bakal ketahuan waktu di mesin dynonya. Dan harusnya juga kalau misalnya masalahnya di rem, remnya itu pasti akan jadi nggak pakem ya, mudah dol. Karena apa? Kalau rem terlalu gigit gitu ya, kan panas. Nah, kalau panas kan pasti akan menimbulkan maaf, pasti akan menimbulkan efek apa namanya, rusak gitu loh, menimbulkan panas terus sampai akhirnya minyaknya rem itu sampai mendidih juga. Kalau sudah mendidih, wes blong. Terus masalah apa lah? Iya, bisa jadi karena ECU. Tapi kalau dari ECU harusnya ya bisa nunjukkan kecepatan yang benar gitu loh, karena motornya kan motor non ABS, nggak ada sensor kecepatan belakang. Ya mestinya normal ya. Apa karena barangkali karena ban belakang sama ban depan dibuat beda ukurannya ya, jadi ban depannya masih standar, ban belakang digedein gitu ya. Tapi ini motornya versi non ABS. Kalau yang masalah ukuran ban dirubah itu kan hanya terjadi di versi ABS saja. Jadi rasanya juga bukan itu. Kalau si bronya ini mau menyelidiki, yang pertama coba dulu dibuat sedemikian rupa sehingga top speed di mesin dyno itu yang wajar-wajar aja lah. Misalnya 125 km per jam. Itu dulu yang dicoba. Jangan yang lain-lain dulu. Terus apa lagi ya? Pusing ya. Kok bisa terjadi itu loh. Yes, sayangnya penulis cuma bisa ngasih saran itu aja ya, sedikit. Barangkali pemirsa punya ide ya bisa bantulah apa penyebabnya. Karena ya aneh ya. Di mesin dyno bisa 150, di kenyataan 95. Nah, jelas mesin dyno itu nggak akurat, tapi 95 km per jam itu sesuatu yang nggak normal untuk sebuah NMAX. Karena ya Honda Beat aja bisa 100 kok ya. Suzuki NX2 yang tenaganya paling lemah itu ya bisa 100. Ya penulis curiga berikutnya ya kompresi bocor, barangkali apa, kayak penulis tapi mengalami lebih parah, ring pistonnya bocor. Cuma sayangnya bronya sudah nggak jawab lagi. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.